hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan Ibu kami juga memikirkan hidup kami penelitiannya sendiri. yang aneh-aneh, Ya? skripsi diteliti. Skripsi diteliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Tadi saya janji untuk memberikan kesempatan pada Ibu Kurnia Sri Royani, pengacara dari Dr. Tifa. Silakan Ibu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Aiman, saya mau mengucapkan terima kasih ya, karena saya diundang pada hari ini. Dan Terima kasih, ini Mbak. penampilan perdana saya setelah saya banyak menolak wawancara. Ya, karena saya ingin melihat perkara ini dengan hati yang bening begitu. Oleh karena itu, mari kita disclaimer pertama kali bahwa sebaiknya acara Rakyat Bersuara ini harus menjadi tuntunan, bukan sekedar tontonan, sekejar mengejar rating begitu ya. Saya tidak usah membahas, cuma saya tidak senang kalau rekan saya yang sama-sama sebagai penggiat daripada hukum Ya, sampaikan itu aja yang tidak mengatakan senangnya sebagai di mana. memaki-maki Anda bisa. Ya, ini menyatakan bahwa dirinya tidak Anda nggak mampu beretika menghargai memotong saya etika. bicara. Etika itu Anda ada nggak di atas beretika hukum. Bang Peter, Anda sebentar, diam dulu saya ya. lagi bicara. Ya, Anda diam dulu. Nanti Jadi keluarnya nanti Anda layu itu ya. Saya nasihati diri saudara Baik, gitu selanjutnya loh. saya ingin menyatakan begini ya. Posisi saya ini sangat istimewa. Jadi saya di sini diminta oleh iNews sebagai pengacara dari Ibu Tifauzia Tiasuma. Tapi di lain sisi saya sendiri adalah terlapor ya dari 5 orang. Satu Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Risman Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Profesor Egy Sujana Mastal SHMSI yang sangat saya hormati, dan saya sendiri. Pelapor TPUA maksudnya? Terlapor. Saya ini terlapor. adalah Oh, Ibu juga ya. terlapor juga? Inisial K itu adalah saya. Oke. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum saya nanti ke arah Ibu Tifa begitu, saya merasakan suatu kekecewaan yang besar ya, bahwa kami ini sebagai salah satu penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System bersama hakim, jaksa, serta juga pengacara ya, ada 4 di situ, dilaporkan oleh rekan kami ya. Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah, harusnya lawyer tuh berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mengapa kami dilaporkan? Ya, Anda sudah melanggar banyak aturan di situ. Apakah kita sedang bersepakat untuk melanggar aturan dalam hal ini? Ya, saya adalah advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, pasal 16 dan pasal 5 itu. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 yang saya bahasakan ya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, yang sedang dan telah diberikannya. Tuntutan hukum tersebut diberikan hanya dapat dilakukan pada kesaksian yang tidak beretikat baik. Sebentar, Bu Kurnia ini memang melakukan apa yang Ya, kemudian itu yang saya terlapor? tidak tahu. Jadi begini ya, kami ini adalah pelapor pada Dumas di Bareskrim. Ya kan? Yang bersama-sama TPUA itu ya? Ya kan, saya TPUA, Ya, saya bendahara umum TPUA yang tidak pernah megang uang. Ya, saya mau bilang ini. Ya, saya harus sampaikan ini. Oke. Ya, jadi saya juga yang menghadapi Bapak Jokowi bersama 2 rekan lainnya. Yang kasusnya dihentikan kan karena Ya, tidak yang ada kasusnya pidana di dihentikan, situ. Oke. yang dinyatakan sebagai tidak terbukti ada pidananya, Ya. dan sertifikatnya atau ijazahnya identik begitu. Padahal kalau kita mendengarkan keterangan dari Jenderal Ugroseno yang merupakan mantan daripada Wakapolri itu menyatakan bahwa ini surat edaran daripada Kapolri ini ya, nomor berapa itu? Tolong nanti cek sama-sama. Itu sangat melanggar KUHP dan KUHAP karena tidak dikenal penghentian daripada Oh, penyelidikan. Anda mau TPUA mau itu bahwa kasus pelaporan terhadap dugaan ijazah Jokowi palsu itu tetap berlanjut? Bukan tetap berlanjut, tapi lakukanlah sesuai dengan hukum. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai Dumas. Ya, jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya. Ya, bayangkan. Ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar. Ya, saya kecewa. Saya ini anggota Peradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat.
Ya, Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Ya, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Ibu kami juga memikirkan hidup kami penelitiannya sendiri. yang aneh-aneh, Ya, skripsi diteliti. skripsi diseliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi Kenapa negara. nggak diteliti aja ijazah ibu gitu loh, dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan Makanya ya aneh juga untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya Itu saja. berbobot jauh Nah, dari nggak Anda. berbobot, tidak Ya, berbobot. nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Jadi Saya nggak memang usah pembela kau- ulama dan lebih aktivis. banyak saya Tidak nama-nama perlu. kau sebesar daripada Tidak. saudara. Ukuran bukan Baik. uang ya. Nggak usah Mohon kau maaf. bilang saya nggak berbobot. Oke, gitu. Tidak, lanjutkan, Bu, tidak lanjutkan, berbobot Bu. cukup bagi saya. Oke, baik. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau Baik. tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak pernah kepentinganmu menjual. sendiri. Oke. Bang Aiman, Kalau kau mohon maaf, menjual saya nama mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentinganmu saja dia sendiri, bicara ya. rakyat yang Saya mau mana? menambahkan Ini lagi. kalau berdua-duanya Bukan. nggak kedengeran. Ya. Saya ingin tanya. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Oke. Itu. Bang Aiman, Nggak ada kaitan ini dengan penting pemilu sekali juga. ya Tapi untuk ingin saya tanya gini, sampaikan. Mbak Ya. Bu Kurnia, Ya. bahwa Anda sekarang diberhentikan kan kasusnya yang pelaporan terkait dengan Ya, ijazah diberhentikan, palsu, dianggap tidak ada indikasi pidananya di situ. Permintaan dari Ya. TPUA adalah untuk Melakukan suatu gelar perkara ulang yang termasuk khusus ya. gelar perkara terbuka ini. Ya, terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo tadi. Anda nggak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Lab 4 Polri? Sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya ya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat ya, itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda Tidak sebaiknya. melibatkan masyarakat. Iya. Maksudnya dalam gelar perkara. Masyarakat itu tentu kami orang yang melaporkan, itu termasuk ya. Oke. Dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik dan tidak ditemukan indikasi pidana. Dan dikatakan Bagaimana? asli, karena Ya. sebut asli waktu Satu lagi Mas konferensi pers. Aiman, mohon maaf saya Oke, sebelum ingin saya ke menyampaikan Bung Edi, ya. silakan. Mengapa saya katakan tadi ini harus menjadi tuntunan bukan tontonan. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya. Menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya. Ada orang-orang yang membiayai kami. Kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya. Demi Allah ya. Saya pengacara umat. Tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo. Sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini ya. Jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya Gitu. tergoda untuk menanyakan, Ya. kenapa kemudian energinya begitu besar untuk mengejar ijazah Pak Nah, Jokowi? baik, itu ada penjelasannya. Perlu Anda ketahui ya, ini tulisan dari Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI, Presiden TPUA. Ya, beliau menyatakan begini. Tidak diberlakukannya pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 membuktikan secara sah hukum bahwa putusan banding tidak ada hoak, tidak ada fitnah, berita bohong yang menghebohkan itu. Anda perlu tahu, Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu dihukum 4 tahun penjara pada level banding dan kasasi ingkrah ya. Sementara di pengadilan tingkat 1 ya di Surakarta itu mereka dihukum karena dikatakan menyebarkan hoak. Ya, sehingga dihukum 6 tahun dari tuntutan dan dakwaan jaksa maksimal 10 tahun. Ya, kalau begitu, kalau tidak terbukti dan tidak pernah ditampakkan ijazah asli itu, bagaimana bisa menghukum seseorang sedemikian rupa? Tidakkah ini sangat zolim? Jadi kalau Anda tanya betapa luar biasa energi, ya, energi luar biasa. Hampir 10 tahun ini rakyat menderita. Ya, saya mau katakan bukan satu-satunya ini perkara yang saya tangani. Semua tidak berbayar. Ya, pada saat ulama-ulama kami dikriminalisasi, bahkan termasuk saya membela juga Jenderal Napoleon Bonaparte, bukan untuk urusan yang korupsi, tetapi urusan ketika beliau ada masalah dengan pelecehan agama oleh seorang yang telah menghina daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak sekali. Dan jangan lupa, kami ini bukan kali ini sedang berjuang ini. Proses ijazah palsu ini sudah 3 tahun. Ya, dimulai dengan perkara nomor 592. Saat bersidang justru Bambang Tri dan Gus Nur itu ditangkap. Bagaimana mungkin orang bisa menyampaikan ya perkaranya jika dia ditangkap, dan berubahlah itu menjadi pidana. Ya, yaitu di Surakarta dengan perkara nomor 319 dan 318. Disitulah dimulai semua pertarungan yang luar biasa.
tidak mampu 30 saksi menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu ada. Yang ini bukan ijazah UGM ya, tapi ijazah SD, SMP, dan SMA. Anda maju punya energi besar karena Anda melihat ada ketidakadilan. Oke. Hukum itu adalah alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Demikian. Oke. Nanti saya akan ke Bung Edi. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.